Ada surat masuk dari Majelis Sinode Gemit, Gereja Mesih Injili di Timur, GBM, GPI, dan anggota PGI, Majelis Sinode Gemit. Suara Gembala Majelis Sinode Gemit dalam rangka pemilihan umum. Lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Shalom. Segenap anggota Gemit dimanapun berada, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, bahwa oleh tuntunannya kita dapat memasuki periode pelayanan 2024-2027. Pada periode ini kita mengusung tema lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Adapun subtema tahun 2024 yakni hormati Tuhan, berlaku adil, jaga keutuhan bangsa untuk damai sejahtera negeri. Melalui tema dan subtema yang ada, kita didorong untuk menjaga keselarasan hidup antara ritual dan kepedulian sosial. Kita juga mesti menjadi gereja yang konsisten melakukan keadilan, membangun solidaritas dan persaudaraan, serta mampu mengelola berbagai perbedaan dengan rendah hati, termasuk perbedaan dalam pilihan politik. Sebagai gereja milik Kristus di bumi Indonesia, kita juga diutus untuk terlibat aktif dalam menjaga keutuhan bangsa serta menghadirkan shalom bagi negeri di tengah kemajemukan. Saudara-saudari, pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang, kita akan melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten kota. Pemilihan umum serentak tahun 2024 juga akan diikuti dengan pemilihan kepala daerah pada bulan November mendatang. Dalam konteks negara demokrasi, pemilu menjadi salah satu barometer untuk mengukur derajat demokrasi sebuah bangsa. Demikian juga naskah eklesiologis Gemit dikatakan bahwa Gemit tidak mempertentangkan antara prinsip kristokrasi dan demokrasi. Demokrasi dilihat sebagai alat yang dipakai untuk menentukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Melalui jalan demokrasi, kita dapat menentukan para pemimpin serta wakil rakyat yang akan melayani rakyat dalam kurun waktu tertentu. Alkitab mengingatkan kita dalam Amsal 29 ayat 2 bahwa jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Dalam konteks tersebut, maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai suara gembala. 1. Kami meminta dengan sungguh agar seluruh anggota Gemit terlibat aktif untuk mendoakan kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang damai serta meminta hikmat dan tuntunan Tuhan agar kita dapat menjatuhkan pilihan pada orang yang tepat demi kemajuan bangsa dan negara. 2. Kami mengajak seluruh anggota Gemit untuk berpartisipasi secara aktif menggunakan hak pilih dengan mendatangi TPS-TPS dan menentukan pilihan. Pilihlah pemimpin yang mempunyai visi kebangsaan yang kuat, yang menghargai keberagaman dan mempunyai kepemimpinan yang kuat serta memahami persoalan bangsa dengan baik. Demikian pula, pilihlah wakil rakyat yang berintegritas, satu kata dan perbuatan dalam memperjuangkan hak dan kebutuhan rakyat serta tidak menggunakan politik uang untuk mendapatkan suara. Yang ketiga, gereja tidak berpolitik praktis, tetapi gereja memiliki tanggung jawab moral dalam menghadirkan pemimpin baik eksekutif maupun legislatif bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dan bernegara. Karena sikap politik gereja yakni berpihak pada kebenaran, keadilan, keberagaman, inklusivitas, dan keutuhan ciptaan. Yang keempat, kami juga menyerukan kepada semua anggota Gemit yang akan mengambil bagian dalam kontestasi politik agar mempersiapkan diri dan batin secara baik untuk menerima apapun hasil yang akan diraih.
Kami mendoakan perjuangan saudara-saudari sambil berharap kiranya saudara-saudari dapat memberikan edukasi politik yang baik serta keteladanan moral dan kesatuan berpolitik. Hindari sikap saling menjatuhkan, menjegal dengan cara-cara yang curang dan tidak bermartabat. Sebaliknya, berkontestasilah secara sehat sebagaimana sesama saudara. Yang kelima, kita perlu memastikan gedung-gedung gereja kita mendapat tempat yang steril dan netral serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye politik secara partisan. Bahwa sejatinya gereja mesti menjadi rumah yang terbuka bagi semua untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan apapun preferensi politik tiap individu. Kita perlu menjaga persekutuan bergereja agar tidak dikacaukan oleh ketegangan akibat polarisasi pilihan politik. Yang keenam, mari bersama-sama menjaga etika serta kecerdasan dalam bermedia sosial. Media sosial sudah menjadi bagian dari hidup umat manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali warga Gemit. Kehadiran media sosial mesti menjadi sarana belajar dan berkomunikasi yang baik dalam memperkuat kemanusiaan dan merawat peradaban. Kita juga perlu bijak dalam menyaring semua informasi yang diperoleh sebelum dibagikan. Media sosial tidak boleh menjadi alat propaganda untuk menjatuhkan sesama kontestan, menciptakan hoaks dan ujar kebencian yang memecah belah. Pada akhirnya, marilah bersama-sama merawat persaudaraan dan persahabatan dalam memperkokoh demokrasi. Terus mempromosikan perbedaan sebagai rahmat Tuhan yang harus disyukuri sehingga perbedaan pilihan tidak seharusnya membuat kita berkonflik. Pemilu hanyalah event 5 tahunan, sementara persaudaraan kita tidak terbatas waktu. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Shalom. Majelis Sinode Harian, Ketua Pendeta Samuel B. Pandi, Sarjana Teologi, Sekretaris Pendeta Lai Abdik Weni, MSI.